دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian sidang jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Ayat-ayat firman-firman Allah yang baru saja kita bacakan itu adalah ayat-ayat firman Allah yang Allah beri nama suratnya dengan surah Abasa, surat yang ke-80 di dalam Al-Quran. Diberi nama dengan surah Abasa karena memang pada pangkal ayat pertama surah ini ada bunyi kalimat itu, Abasa wa tawalla. Arti kata abasa bermuka masam, cemberut. Untuk mencari contohnya di sini susah ini karena semua di sini senyum. Apalagi ya Pak. Apalagi kalau kawasan wajib senyum, yang tidak senyum denda. Itu kata perkataan abasa artinya muka masam, cemberut. Itu. Namun para ulama ada juga yang memberi nama surat kita ini dengan nama surah Al-A'ma. Diberi nama dengan surah Al-A'ma memang pada ayat kedua ada bunyi kalimat itu, Anja'ahul A'ma. Al-A'ma bahasa kitanya artinya orang buta, tunanetra. Ada juga yang memberi nama surat kita ini dengan surah As-Sakhah. Diberi nama dengan surah As-Sakhah ada bunyi pada ayat 33 surah ini, Idza ja'atis sakhah, yang artinya kiamat. Hari kiamat nama lainnya As-Sakhah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang tidak ada lagi teman, tidak lagi saudara, tidak ada nafsi-nafsi. Itu gambaran dari yaum as-sakhah atau hari kiamat. Apapun dari seluruh perbedaan nama dari nama-nama itu Bapak Ibu sekalian, tapi yang pasti mayoritas para ulama berkata ayat-ayat kita ini merupakan teguran Allah buat baginda Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad bersama pembesar-pembesar Quraisy, tokoh-tokoh,
Ia menjelaskan Islam kepada mereka, berdakwah, berharap semoga tokoh-tokoh ini, pembesar-pembesar ini dengan ajakan Nabi Muhammad masuk Islam, harapannya begitu. Dan kalau tokoh pembesar ini masuk Islam, mudah-mudahan pengikut-pengikut mereka juga bisa masuk Islam nantinya. Waktu Nabi dengan sangat serius menjelaskan risalah-risalah itu kepada tokoh-tokoh pembesar ini, tiba-tiba datang seorang yang tunanetra, buta dia, namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Bapak Ibu, jangan dibayangkan tempat Nabi menjelaskan itu ada dindingnya, sekian security. Enggak. Terbuka lebar dan luas. Orang datang bisa saja langsung ke tempat begitu. Waktu Nabi menjelaskan risalah-risalah itu, tiba-tiba datang orang tua buta ini, tunanetra, bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum, dan langsung berkata begini, "Hei Muhammad, alimni mimma 'allamakallah. Tolong ajari aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Suara yang lantang dari Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, tentulah semua orang yang hadir melihat ke sumber suara. Dan baginda Nabi Muhammad SAW mengerutkan keningnya dan berpaling dari orang itu. Misalnya saya melihat ke depannya, watawalla, mengarah ke arah yang lain, ke kanan atau ke kiri, tidak kepada yang bersangkutan. Maka dalam kondisi ini Allah menurunkan ayatnya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Telah bermuka masam ia, cemberut ia, wa tawalla, dan telah berpaling ia. Berpaling dalam bahasa kitanya barangkali membuang muka. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang tunanetra, orang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yadzakka, engkau tidak tahu wahai Muhammad, dia datang adalah untuk memperbaiki dirinya, tazkiyatun nafs, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau ia datang memang murni ingin mengambil pelajaran darimu sehingga itu bermanfaat, bekal untuk hidupnya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sebagai manusia biasa, sikap yang dilakukan baginda Nabi Muhammad dapat ditoleransi, suatu hal yang lumrah gitu kalau manusia kita. Tetapi baginda Nabi Muhammad itu adalah yang paling mulia, yang paling agung akhlaknya. Bapak Ibu, kalau kita bawa dalam zaman sekarang ini, Bapak Ibu, tokoh pembesar rapat dalam sebuah rapat, lalu tiba-tiba datang seseorang yang tidak ada dalam list rapat. Tiba-tiba dia nyelonong datang ke tempat itu dan berkata dengan sesuka hatinya. Kira-kira apa resiko? Apa yang akan terjadi pada yang datang ini? Bisa diusir. Ada yang tidak tahan emosinya, ditampar. Ada juga mungkin ditampar. Yang ketiga, dia belum masuk, dia security sudah amankan, ringkuk dulu di penjara. Yang keempat, dibentak, dihardik. Yang kelima, cemberut dan memalingkan wajah. Dari kemungkinan yang ada itu, mana yang paling lembut, mana yang paling kecil risikonya, mana yang paling rendah? Ia memalingkan wajah begini, dia masih bisa berbicara, dia masih bisa langsung ke tempat. Kalau sekarang mana bisa, sekian lapis ada security-nya. Jadi kalau dari sisi manusia biasa, apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Tetapi kan baginda Nabi ini manusia yang teragung,
sikap yang dilakukan baginda Nabi seperti itu pun sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada anak yang usianya 1 tahun lalu pipis di celana, maka apa tanggapan kita? Alah, dia kan anak-anak, tidak apa-apa gitu. Lalu ada anak yang usianya 3 tahun 4 tahun pipis di celana, kesal kita, wah kenapa sudah masih pipis di celana ya? Tapi hati kita berkata, tidak apa-apa kan masih balita anak-anak, begitu ya. Tapi sekarang dia sudah 17 tahun, sudah seusia bapak ibu, pipis di celana. Jadi bapak ibu, semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin tinggi pula tuntunan dan tuntutan yang harus dia kerjakan, iya kan? Kalau orang awam tidak sholat sunat, dia rawatib qobliyah ba'diyah tidak pakai itu, tapi sholat wajibnya yang 5 waktu sudah rapi. Apa komentar kita? Bapak udah hebat, ibu sudah hebat. Tapi jamaah Masjid Darul Muttaqin yang wajib 5 waktu sudah sempurna, itu mereka sudah terbiasa juga dengan yang rawatib qobliyah ba'diyah, sudah seperti yang wajib pula, tidak pernah tinggal. Lalu suatu ketika ada waktu tapi tidak sholat sunat, dia tidak rawatib dia. Lalu kita berkata, kenapa tidak sholat sunat dia? Aduh, negatif, jelek dalam pikiran kita. Kenapa beda pandangan kita kepada mereka yang taat kepada Allah dengan yang orang awam tadi? Itu dia. Semakin tinggi ketaatan seseorang dalam berubudiyah, berbakti kepada Allah, maka semakin tinggi pula tuntutan yang harus dikerjakan. Penilaian kita sudah beda. Sehingga ada kaedah para ulama berkata begini, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Apa yang sudah dianggap baik oleh mereka yang berbakti kepada Allah, itu masih dianggap dosa, masih dianggap kesalahan bagi mereka yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang awam tidak sholat rawatib dia, tapi yang wajibnya sudah tidak bolong-bolong, itu sudah kita kan bagus Pak, bagus. Tapi kalau orang yang taat kepada Allah tingkat tinggi, yang wajib itu memang sudah dikerjakan, yang sunnah itu seperti yang wajib tidak pernah pula ditinggalkan. Lalu ditinggalkan suatu ketika, lalu kita berkata, kok dia tinggalin ya? Jadi semakin tinggi seseorang dalam berbakti kepada Allah, maka semakin tinggi pula standarnya. Bagi orang awam biasa, sebagai sisi manusia, apa yang dilakukan baginda Nabi tadi hal yang lumrah, hal yang wajar. Tetapi seorang Nabi yang akhlaknya nomor 1, yang Allah mengatakan wa rafa'na laka zikraka, yang kami tinggikan penyebutan namamu. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang maha agung. Tidak pantas begitu. Itu kira-kira makna dari abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Ada di kalangan jemaah bertanya, Ustaz, enak ya Nabi itu baru seperti itu saja sudah ditegur oleh Allah, jadi tidak sempat jadi dosa, sudah ditegur dan diperbaiki, akhirnya tidak jadi dosa, kan begitu? Kita bagaimana? Gitu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita pun sebenarnya sering diberi peringatan oleh Allah, cuma kita tidak merasa itu diberi peringatan. Pandemi ini peringatan dari Allah. Ada yang kembali kepada Allah dengan bertaubat, ada juga yang terus dalam dosa dan maksiat. Gempa itu peringatan dari Allah. Ada yang merasa diperingati oleh Allah dengan gempa itu, lalu ia memperbaiki diri, tapi ada juga yang terus dengan dosa. Lalu Allah memberikan peringatan, tidak hanya 3 skala Richter, 5 skala Richter, pakai tsunami lagi. Yang kembali kepada Allah sadar menganggap itu peringatan, sadar dia. Yang tidak banyak juga. Seperti ibu-ibu mencubit anaknya bukan karena benci, sayang supaya tidak lagi melakukan kesalahan yang sama besok. Tapi kan ada juga anak-anak yang karengkang.
besok masih lagi melakukan kesalahan yang sama. Oh, dicubit lagi lebih keras. Ada yang mengambil itu sebagai peringatan, ada juga yang menganggap lalu. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, telah bermuka masam ia, telah berpaling ia ketika datang kepadanya seorang tunanetra. Bapak Ibu, ada yang digarisbawahi oleh para ulama ayat kita ini. Allah menyebutkan abasa wa tawalla, artinya dalam bahasa kita telah bermuka masam dia, telah berpaling dia. Tidak dengan kata begini, engkau telah bermuka masam, engkau telah berpaling, enggak begitu. Pakai orang ketiga. Ya, abasa wa tawalla. Di kalangan ulama tafsir ada yang berkata, begitulah Allah menyindir, bukan langsung. Soalnya mungkin malereknya Bu ya. Pendapat yang kedua ada yang berkata kecewa. Begitu kira-kira, kecewa. Jadi Nabi Muhammad itu tinggi mulia akhlaknya, tetapi sikap yang seperti itu nggak tepat untuk dia nih, karena ketinggian akhlaknya. Lalu Allah mengatakan abasa wa tawalla, begitu kira-kira. Telah bermuka masam dia, telah berpaling dia ketika datang padanya tunanetra Abdullah ibnu Ummi Maktum. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sidang jemaah salat subuh, siapa ini Abdullah ibnu Ummi Maktum? Kita berkenalan sedikit dengan dia. Masya Allah, namanya diabadikan dalam Quran, tapi walaupun dengan inisial Al-A'ma, yang buta. Bapak Ibu, kalau disebutkan dalam Quran tokoh tapi tidak disebutkan dengan nama asli, disebutkan nama inisial, maka itu pelajarannya tidak hanya untuk khusus Nabi Muhammad dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum, tetapi juga pelajaran ini kepada kita yang sekarang. Jangan pernah hinakan seseorang, jangan pernah menganggap enteng, menganggap remeh orang lain, bagaimanapun dia, mau buta, mau kekurangan apapun. Jangan. Abdullah ibnu Ummi Maktum ini dialah sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi, Muhammad, adakah keringanan kepadaku untuk aku sholat di rumah saja? Mata buta, rumah jauh. Lalu baginda Nabi mengatakan kepadanya, besok datang lagi ya, mana tahu ada wahyu yang turun. Tidak langsung dijawab oleh Nabi karena memang ya mana tahu Allah memberikan keringanan pada dia yang nanti turun ayat begitu. Besok datang lagi, Nabi juga belum menemukan jawabannya. Beberapa kali datang Abdullah ibnu Ummi Maktum ini bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, apakah ada rukhsah keringanan untuk sholat di rumah? Lalu apa jawaban Nabi di ujung? Akhirnya Nabi bersabda, aku tidak menemukan rukhsah keringanan untukmu untuk sholat di rumah. Di kalangan ulama ada yang mengatakan dengan dasar kisah ini wajib sholat berjamaah, terutama laki-laki. Perbandingannya Abdullah Ummi Maktum yang buta saja itu tidak ada keringanan, rumahnya jauh. Tentunya kalau buta tidak semudah kita datang ke masjid, ya, perlu penuh dengan susah payah. Walaupun mayoritas para ulama fikih mengatakan bahwa sholat di masjid berjamaah sunnah muakkadah. Apa artinya muakkadah? Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya kecuali musafir, kemudian dalam perang. Itu Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang tunanetra buta ini juga dialah sahabat yang sangat sering menggantikan baginda Nabi Muhammad jadi imam ketika Nabi Muhammad dalam peperangan atau dalam pepergian ke tempat yang lain. Itulah keutamaan Abdullah ibnu Ummi Maktum yang pada ayat-ayat berikutnya juga nanti akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah juga akan mengungkap siapa sebenarnya tokoh-tokoh Quraisy, pembesar Quraisy yang begitu baginda Nabi Muhammad serius memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma
Wa ma yudrika la'allahu yadzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ada kalimat wa ma yudrika. Wa ma yudrika itu sama dengan wa ma adraka. Ada 14 kali muncul di dalam Al-Qur'an. Kalau wa ma adraka kita tidak tahu, nanti Allah beritahu. Wa ma yudrika begitu. Seperti wa ma adraka mal qari'ah, kan? Al-qari'ah itu hari kiamat. Pengetahuan kita tentang hari kiamat itu hanya sekedar apa yang Allah beritahu kita. Itu saja, tidak lebih dari itu. Nah, termasuk Nabi Muhammad tadi ketika didatangi tokoh masyarakat atau pembesar, tahunya dia Nabi Muhammad ingin menyampaikan risalah ini, berdakwah, mudah-mudahan mereka masuk Islam. Tetapi tidak begitu. Allah punya ilmu lain. Wa ma yudrika la'allahu yadzakka. Si Abdullah Ummi Maktum yang datang itu, engkau tidak tahu wahai Muhammad, dia hadir tulus dari hatinya yang paling dalam, ingin membersihkan jiwanya, ingin membersihkan dirinya. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Murni ingin belajar, mudah-mudahan ada pengajaran yang bermanfaat dalam kehidupannya. Itu dia si Abdullah Ummi Maktum, seorang tunanetra yang buta disebutkan dalam ayat ini. Suaranya keras, suaranya kasar, barangkali ini karakter-karakter orang begitu. Lalu Allah mengungkap siapa para tokoh itu, siapa pembesar itu yang begitu serius Nabi menghadapi mereka. Allah mengungkapkan mereka dengan ungkapan amma manistaghna. Adapun orang-orang yang pembesar Quraisy yang datang, disebutkan kalimatnya istaghna itu berasal dari ghani, merasa kaya. Dari sini sudah dapat dilihat bahwa kehadiran mereka nanya sana nanya sini, basa-basi. Bukan murni ingin mendapatkan hidayah lalu masuk Islam, enggak. Ya, kalau kita nanti melihat di beberapa momen, ada negosiasi, bisa nggak kami tahun ini menyembah Tuhan Muhammad, tahun depan begitu seterusnya. Jadi Allah mengatakan amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun mereka yang tokoh Quraisy pembesar itu yang datang kepadamu, fa anta lahu tasadda, dan kamu begitu serius untuk melayani, mengopeni mereka. Wa ma 'alaika alla yadzakkar. Lalu Allah mengatakan, Muhammad, kalau mereka tidak mau masuk Islam, kamu tidak diapa-apain. Kamu tidak menjadi beban bagimu kalau mereka tidak dapat hidayah. Wa ma 'alaika alla yazakka. Engkau tidak diberi beban kalau mereka tidak mendapatkan hidayah. Itu yang diungkap oleh Allah siapa sebenarnya pembesar yang datang itu. Adapun si Ummi Maktum, Abdullah Ummi Maktum, adapun si buta, adapun al-a'ma tunanetra ini, Allah kemudian menjelaskan pada ayat berikutnya. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun yang datang kepadamu dengan penuh susah payah. Yas'a itu bermakna berusaha. Usahanya kerja keras. Ialah orang buta tentu punya usaha yang lebih atau bekerja keras untuk sampai ke tempat itu karena keterbatasan penglihatannya tidak nampak. Yas'a. Wa huwa yakhsha, kata Allah, dia hadir kepadamu wahai Muhammad karena dorongan rasa takutnya kepada Allah. Jadi rasa takut, rasa kurang bahwa amalannya kurang, maka itulah yang mendorongnya bersusah payah pun dia datang dan temui Nabi. Dan ketika berjumpa dengan Nabi, maka dengan semangat suara lantang dia berkata, ya Muhammad, alimni mimma 'allamakallah. Ajari aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Bapak Ibu, orang yang bertaubat, rasa takutnya kepada Allah menggebu-gebu, maka ia selalu ingin meminta petunjuk, gimana lagi nih, caranya gimana, begitu. Abdullah ibnu Ummi Maktum, orang tua buta ini, ya, kehadirannya kepada Nabi Muhammad didorong rasa takutnya akan dosa-dosa dan minta bimbingan dari Rasulullah. Itu murni, tulus dari hati yang dalam. Beda dengan pembesar tadi. Lalu bagaimana sikap Nabi dengan kedatangan orang tua buta bernama Abdullah ibnu Maktum? Fa anta anhu talaha.
Sementara itu wahai Muhammad, engkau menjumpainya talaha, cuek, abai, tidak peduli, dikecam atau dinasehati, diperingatkan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, pada ayat kita seterusnya Allah mengatakan begini, kalla innaha tadhkirah. Kalla itu artinya sekali-kali jangan begitu. Sekali tumbuh pembesar, lalu datang ayat ini, datang orang buta, lalu ia memalingkan wajahnya, turun ayat ini abasa wa tawalla. Itu sebab khusus. Jangan lihat sebab khususnya, tapi lihatlah keumuman lafaz ini yang faedah manfaatnya berlaku untuk kita semuanya. Jadi yang dinasehati di sini bukan hanya Nabi seorang diri, tetapi setiap kita muslim yang sedang berinteraksi dengan ayat-ayat ini, itu juga objek dari ayat ini. Allah sedang menasihati kita. Ya, jangan pernah merendahkan orang lain, jangan pernah menghinakan mereka. Kalla, sekali-kali jangan. Gimana tuh Pak Ustaz, dalam acara tertentu ada ruang untuk VIP, ada tempat untuk ini orang umum. Apakah itu dibolehkan karena memang begitu protokolnya? Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh, dengan syarat tidak ada maksud tujuan untuk menghinakan, merendahkan segmen tertentu dari pihak masyarakat. Maka dalam Islam tidak ada level-level kelas-kelas masyarakat, itu nggak ada. Kalau dalam ajaran agama Hindu, ini Brahma, ini kesatria, begitu dan seterusnya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kalla, sekali-kali jangan begitu. Innaha tazkirah. Oh, pelajaran berharga. Tazkirah itu peringatan. Apa yang Allah sampaikan dalam surah Abasa ini adalah merupakan peringatan. Bukan hanya untuk Nabi, kepada kita juga memang peringatan. Faman syaa zakarah. Untuk siapa yang ingin diberi peringatan. Itu tadi disampaikan, ada orang yang tidak mau diberi peringatan, ada orang yang diperingati tidak merasa diperingatkan, ada juga begitu. Kalau ia mengatakan enaknya Nabi itu ya, salah dikit diperingati, tidak sempat jadi dosa, memperbaiki diri lagi. Seperti Bapak Ibu ujian nih, lagi diawasi ujian, sudah ditunjukkan, oh itu salah nomor 3, lalu ditipek, diperbaiki kembali, akhirnya nggak jadi salah. Nabi itu maksum, ketika ada kekhilafan langsung diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat jadi dosa. Dan kita juga sering diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada di antara kita tidak merasa itu peringatan dari Allah, sehingga berada terus dalam dosa-dosanya. Faman syaa dzakarah, ini peringatan bagi siapa yang merasa ingin diperingati. Fi suhufim mukarramah, itu terdapat di dalam Al-Quran yang mulia. Jadi peringatan-peringatan itu, ayat-ayat yang Allah turunkan adalah peringatan-peringatan yang Allah peringatkan pada kita. Selain ayat-ayat yang tertulis adalah peringatan, ayat-ayat tanda-tanda alam ini sebagai tanda-tanda kauniyah juga adalah merupakan peringatan-peringatan yang Allah berikan pada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, peringatan itu ada yang berupa ayat-ayat Quran seperti yang diterangkan kisah ini, ada juga ayat-ayat alam takambang jadi guru. Itu semuanya juga adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, semoga menjadi peringatan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Bapak Ibu sekalian. Jazakumullah khairal jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.